Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi wa syukrihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wa qala fi ayatin ukhra wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh muhtaramin, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh yang memuliakan, bil khusus Bunda kita yang mulia yang telah memimpin pelaksanaan salat subuh. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang dan kesehatan kepada beliau, tentu kepada kita semuanya. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya sengaja membawa satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kitab ini beliau beri judul Hidayatul Hidayah. Hidayatul Hidayah adalah permulaan petunjuk, permulaan hidayah. Kitab ini termasuk kitab yang populer dan mendapatkan penerimaan di dunia Islam, baik di kalangan penuntut ilmu di pusat-pusat pesantren, markas, kutab, ataupun dibaca secara luas di masjid-masjid, baik di Timur Tengah maupun di tempat kita. Dan kitab ini telah disyarah oleh seorang ulama yang di eranya menjadi salah satu imam besar di Masjidil Haram, yang kita patut berbangga karena seorang ulama ini berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari namanya ketahuan aslinya dari Banten. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di Pandeglang. Beliau ini juga termasuk gurunya Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama di Nusantara. Nah, syarah kitab ini diberi judul Maraqi al-Ubudiyah. Maraqi al-Ubudiyah. Jalan menanjak menuju penghambaan, yang merupakan syarah daripada Hidayatul Hidayah. Pada pagi hari ini kita mungkin akan membaca beberapa poin. Dan kitab Hidayatul Hidayah ini
merupakan follow up, kira-kira begitu ya, dari usulan sekaligus protes sebahagian murid-murid Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyusun sebuah kitab yang agak tebal, yang cukup tebal, terdiri daripada 4 volume. Terkenal pula nama kitab ini, namanya Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu agama. Tetapi oleh sebagian muridnya yang awam mengatakan, wahai Tuan Imam, kalau kitab Ihya Ulumuddin itu kami baca, kira-kira perlu berapa lama kami harus selesai, katanya. Belum lagi tebal. Kita ini termasuk jenis orang yang banyak mengembara, baik berdagang maupun mengembala. Nah, oleh karena itu, mohon kiranya Tuan Imam menyusun kitab ringkasan yang bisa kita bawa di safar pepergian kami, yang bisa kita baca di sela-sela musafir kami. Itu kira-kira usulan dari santrinya tersebut. Maka kemudian Imam Al-Ghazali membuat kitab meringkas. Nah, hasil ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin itulah dikasih nama dengan Hidayatul Hidayah. Kalau kitab Ihya Ulumuddin terdiri daripada 4 jilid. Jilid yang pertama adalah fil ibadat. Jilid yang pertama membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah. Yang kedua adalah fil adat. Imam Al-Ghazali membahas tentang hal-hal yang terkait dengan tradisi, kebiasaan, custom. Nah, sampai saat ini juga korelasi antara syariat dan adat itu juga seringkali cukup menarik untuk didiskusikan, mana yang adat dan mana yang syariat. Sebagian orang menganggap semuanya adat, sebagiannya disebut syariat semuanya. Sehingga yang sesungguhnya adat boleh-boleh saja, tapi dianggapnya syariat akhirnya nggak boleh. Nah, yang ketiga adalah fil munjiyat. Dibahas, dikompilasi oleh Imam Al-Ghazali tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan orang dalam hidup. Dan yang terakhir adalah fil muhlikat, hal-hal yang bisa membinasakan. Nah, tapi untuk menyelesaikan kitab Ihya Ulumuddin itu, apalagi kalau sebulan sekali Pak Kiai ya, itu mungkin belasan atau bahkan puluhan tahun juga nggak habis. Nah, oleh karena itu di eranya di abad ke-7, santrinya Imam Al-Ghazali usul dengan alasan tadi. Nah, maka kemudian Imam Al-Ghazali membuat resume, kesimpulan, ringkasan, dikasih judul Bidayatul Hidayat, terdiri daripada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama fit ta'at, hal-hal yang terkait dengan ketaatan. Kemudian yang kedua fil maksiat, hal-hal yang terkait dengan kemaksiatan, apa saja yang masuk di dalam kategori kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah fi adabis suhbah, adab, etika, norma, tata krama di dalam berkawan, di dalam berinteraksi, di dalam pertemanan. Itu kira-kira kitab Bidayatul Hidayah ini yang pagi hari ini saya sengaja bawa. Imam Al-Ghazali memulakan dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi yang Banten tadi ya, ada Imam Nawawi yang dari Syam, yang penulis kitab hadis 40 gitu, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalau itu memang disebutnya dari kampungnya Nawa, An-Nawawi. Tapi kalau yang ini nggak pakai alif lam, Nawawi.
Jadi antara satunya pakai alif lam dan satunya nggak pakai alif lam. Ini Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nah, oleh Imam Nawawi beliau syarahkan kata basmalah, kata bismillah ini memiliki 4 kata. Memiliki 4 apa disebutnya? Ya 4 kata. 4 suku kata gitu kira-kira bahasa mudahnya. Yang pertama adalah bismi, yang kedua Allahi, yang ketiga Ar-Rahmani, yang keempat Ar-Rahimi. Kata Imam Nawawi, ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri daripada 4 kata itu merupakan isyarat. Isyarat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menolong hambanya dari godaan setan melalui 4 hal. Jadi setan itu akan menggoda manusia itu dari 4 penjuru. Yang pertama adalah la'atiyannahum min baini aydihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia digoda oleh setan melalui 4 pintu ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 hal, 4 suku kata yang terhimpun di dalam bismillah. Oleh karena itu, para ulama kita sering menasihatkan setiap kali melakukan sesuatu harus dimulakan dengan basmalah. Ini kata Imam Nawawi. Clear Pak ya? Jadi setan itu menggoda melalui 4 penjuru, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nah, supaya kita ini terbebas dari 4 godaan, 4 godaan setan melalui 4 itu, maka Allah 4 kasih kata. Yang kata ini dihimpun menjadi kalimat, yaitu basmalah alias Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Nabi pernah mengungkapkan setiap amalan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut menjadi tertolak. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga isyarat kemaksiatan manusia itu dilakukan wa isyaratun ila anna ma'asiyal mu'minina fi arba'ati aujuh. Seringkali manusia melakukan kemaksiatan itu dalam 3 momentum, 3 keadaan. Maaf, 4 keadaan. Yang pertama adalah fisirri. Kalau lagi bersendirian, nggak ada yang lihat, sepi. Nah, di situ orang lakuin kemaksiatan. Kalau sudah yang kedua, lebih parah lagi, fil alaniyati, terang-terangan. Ada orang yang ketika terang-terangan jaga diri, jaga image, ya jaim, jaga image, jaga citra. Sekali lagi banyak orang, kalau dilihat orang, kalau di kampung sendiri. Tapi kalau di bersendirian, kalau di luar kota, yang kemungkinan tetangga nggak ngelihat, yang kemungkinan besar mertua nggak ngelihat, ada yang lakuin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-lail, malam. Malam itu gelap. Karena gelap artinya semua hal terliputi, tertutupi. Termasuk orang-orang ketika melakukan kejahatan itu seringkali waktunya malam. Karena nggak kelihatan, banyak orang tertidur. Yang lihat ya sama pelaku jahatnya saja. Karena kalau yang nggak jahat kemungkinan sudah tidur, siap-siap bangun malam nanti. Yang terakhir, yang keempat adalah di siang hari. Nah, kalau orang di siang hari melakukan kejahatan, itu biasanya malamnya lebih jahat.
Karena kalau di waktu terang, waktu tampak itu berani ngelakuin kejahatan, ya kemungkinan pada saat waktu pelan-pelan masuk sepi itu lebih berani lagi. Makanya kita bisa membaca bahwa kejahatan terbesar di dunia ini seringkali dilakukan pada waktu malam. Transaksi hitam, pasar hitam, dunia hitam apa semuanya itu seringkali malam. Tapi siang juga beroperasi. Iya siang. Kalau siangnya beroperasi, malamnya apalagi? Nah, oleh orang siang itu ada keterbatasan. Terbatasannya apa? Ya, kalau dia jahatnya siang, dia di tempat bos. Kalau nggak masuk kerja nanti dimarahin bos. Jadi ada keterbatasan. Itu kata Imam Nawawi. Nah, kemudian kita langsung mulai. Amma ba'du. Waqala al-mu'allif, ini berarti Imam Ghazali yang mengampalkan. Fa'alam, ketahuilah, ayyuhal harisul muqbila ala iktibasil ilm. Ketahuilah, wahai para penuntut ilmu yang memiliki cita-cita tinggi, obsesi tinggi, yang fokus untuk mencari ilmu, yang punya ambisi untuk menguasai ilmu pengetahuan. Annaka in kunta taksudu bi talabil ilmil munafasata wal mubahata. Jika seandainya di sebalik menuntut ilmu itu tujuanmu adalah berlomba-lomba, al munafasata wal mubahah. Mubahat itu bahasa kitanya berbangga-bangga. In kunta, apabila kamu taksudu, bermaksud siapa kamu, bitolabil ilmi, menuntut ilmu itu al munafasata wal mubahata, berbangga ya, dan berlomba-lomba itu. Wa taqadduma alal aqran. Ya, kalau bahasa kitanya ini pengen menjadi bintang kelas, pengen menjadi juara kelas. At-taqaddum itu lebih maju, alal aqran, teman-teman. Berarti maksudnya yang paling pintar di kelas itu. Wastimalata wujuhan nas, wastimalata wujuhin nas ilaika. Dan pengen dipandang orang. Jadi kalau pinter itu kan menjadi perhatian orang. Jadi pengen menjadi perhatian. Wa jam'a hitamid dunya, dan menghimpun gemerlapnya dunia, habuannya dunia. Jadi Imam Ghazali mengingatkan di awal mula poin pertama ketika menyusun kitab ini, mengingatkan kepada para penuntut ilmu. Kalau seandainya tujuan dari menuntut ilmu itu adalah berlomba-lomba, terus kemudian berbangga-bangga, ingin menjadi juara, ingin mendapatkan perhatian, dan menghimpun hibuan dunia, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka sesungguhnya engkau sedang berjalan untuk menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual agama, menjual akhiratmu dengan duniamu. Fasafaqatuka khasiratun, maka investasi kamu rugi. Wa tijaratuka ba'irah, dan perniagaanmu bangkrut. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini paragraf pertama yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Sederhana, tetapi menurut saya begitu dalam, deep,
Bapak, kalau kita perhatikan implementasinya di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Kita kalau memotivasi anak untuk belajar, kira-kira gimana motivasinya, Pak? Belajar, nak, supaya kamu nanti sukses. Kita nganterin anak naik mobil, lampu merah berhenti. Di depan ada ibu-ibu bawa anak gendong. Sebelahnya lagi ada bapak-bapak minta-minta. Pemandangan itu pun juga kita jadikan sebagai bahan untuk nasihatin anak. Nah, ngerajin belajar supaya nggak kayak orang itu. Iya kan? Betul nggak, Pak? Belajar. Nanti kalau juara kelas mama beliin mobil-mobilan remote. Belajar nanti kalau nilainya lebih bagus dari semester kemarin, nanti mama bawa ke Legoland. Legoland di mana, Mak? Anaknya nggak tahu juga deh. Di Malaysia. Padahal anaknya nggak tahu, ya pengen Legoland mungkin ibunya itu. Nanti kalau kakak masuk ke sekolah favorit, atau nanti ketika kakak lulus terbaik, nanti papa, mama udah siapin rencana itu, sepakat nanti kita akan jalan-jalan ke Universal. Saya ulang sekali lagi omongannya Al-Ghazali supaya saya nggak disalahkan. In kunta taqsudu bi talabil ilmil munafasata. Kalau seandainya tujuan kamu menuntut ilmu itu adalah berlomba-lomba, wal mubahata dan berbangga-bangga, wa taqadduma alal aqran dan pengen menjadi di depan juara kelas dibanding teman-teman, wastimalata wujuhin nas ilaika dan supaya pandangan orang tertuju kepadamu, wa jam'a khitamid dunya dan menghimpun kebiarnya dunia, habuan dunia, fa anta sa'in, kata Imam Ghazali, maka Anda sedang sa'i. Sa'i itu berjalan. Fi hadmi dinika, untuk menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsika dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika bidunyaka dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Padahal akhirat lebih lama, unlimited, sementara dunianya limited. Fasofaqatuka, maka investamu khasiratun, rugi, wa tijaratuka dan perniagaanmu bairah, bangkrut. Itu satu. Di dalam rumah anak-anak kita sudah kayak begitu. Ya, Pak. Dan ternyata dunia pendidikan pun juga menangkap maunya bapak-bapak. Sehingga hampir semua institusi pendidikan ketika campaign, promosi sekolahnya, kira-kira di brosur itu isinya apa, Pak? Oh, tahun ini berapa persentase penyebaran alumni kami yang diterima di kampus Bonafit? Ini jangan disalahin saya, Pak, ya. Ini omongannya siapa tadi? Imam Al-Ghazali. Tapi kalau nyalain Imam Al-Ghazali itu kok nggak punya adab namanya. Sehingga prospektus yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah itu begitu. Tahun ini sebaran alumni kita yang diterima di PT sekian-sekian gitu ya, perguruan tinggi sekian-sekian, bla bla bla. Nah, begitu akhirnya. Dan yang ditampilkan itu adalah alumni yang sukses. Yang nggak sukses itu nggak diaku sebagai alumni, Kak. Nah, saya pernah satu ketika jalan-jalan ke Lampung, luar biasa itu. Ada sekolah SMK, dia bikin banner besar, apa namanya? Apa di jalan itu, Pak?
billboard ya, billboard besar. Mengundang SMA sekian-sekian yang belum bekerja, silahkan datang ke sekolah, kita bicarakan bersama. Oh, ini menurut saya promosi yang nggak biasa. Biasanya yang alumni itu sudah bagaimana terlist itu di dalam brosur, di dalam billboard. Ini yang dibilang yang belum kerja, silahkan datang ke sekolah, mari kita bicarakan bersama. Jadi alumni itu masih diakui meskipun dia nggak lulus, meskipun dia ini nggak sukses dalam kacamata sukses orang. Sehingga kadang-kadang Pak, kalau ada pertemuan reuni alumni, yang datang itu lah yang sukses-sukses, yang nggak berani datang dia, malu dia. Kalau sudah datang pun akhirnya juga ngumpul di sini, oh ini yang levelnya agak gimana gitu, yang kurang-kurang mungkin di pojok-pojok gitu kalau dia mau datang, betul nggak? Saya sih termasuk yang jarang datang ke alumni. Tapi Bapak biasanya yang sudah nggak muda ini yang paling senang kalau datang. Karena yang paling senang itu rupanya ketika ketemu teman-teman lama. Nah, coba perhatiin itu, bener nggak omongan saya ini? Biasanya kalau kita punya teman dekat tapi mungkin dia ini secara ekonomi kurang beruntung, kalau kita ajak nggak mau dia. Bukan alasannya ada aja. Bukan karena apa, tapi mungkin dia nggak pede untuk datang itu. Karena yang satunya udah jadi ini, yang satunya udah jadi ini, begitu Pak. Nah, anak-anak kita di dalam rumah udah kita gituin, keluar rumah ke sekolah, sekolah memprofit yang kayak begitu. Sehingga akhirnya kesuksesan yang hitung-hitungannya kayak gitu. Oke. Ya, jadi sederhana. Jadi mudah-mudahan ini bisa ngingetin kita. Ya. Jadi kesuksesan dalam menurut ilmu itu seringkali dikuantifisir menjadi hal-hal yang sifatnya kuantitatif dan mungkin juga materialistis. Tapi Imam Ghazali secara lugas mengatakan fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika. Kalau seandainya motivasi kamu betul belajarnya kayak begitu yang tadi disebutkan oleh Imam Ghazali, confirm agama kamu itu ambruk, jiwa kamu binasa. Kenapa? Karena kamu menjual akhirat dengan dunia. Nah, saya jadi ingat ini kisah. Saya yakin ini kisah udah pernah saya sampaikan. Tapi saya ulangi kembali lagi karena momentumnya pas. Seorang ulama dari Mauritania namanya Ashinkiti meninggal di Madinah karena menjadi guru besar di Madinah. Tentu Pak Kiai kita kenal. Karena beliau punya mengarang kitab tafsir namanya Safwatut Tafasir. Belum sampai khatam keburu Allah jemput meninggal. Dulu ketika dia di pesantren, nah kalau di daerah Afrika Utara namanya bukan pesantren, namanya zawiyah. Ya. Zawiyah itu biasanya di samping masjid memang ada kayak TPA gitu, dipakai ngaji oleh anak-anak kampung. Nah, pada saat itu ketika dia masih nyantri itu ada perlombaan menyusun syair memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini di tempat kita kalau ada maulid kan baca burdah ya, baca tibai, ya, itu kumpulan syair. Ya kalau bahasa kita puisi, puisi itu isinya adalah memuji Rasul, madaih, madihat. Nah, Singkiti ini ternyata diutus oleh sekolahnya, oleh pesantrennya, dan menang. Saking bagusnya sastra yang disusun oleh Singkiti, termasuk juga konten, komprehensitas, dan kesimpulan yang ada di dalam syair terkait dengan biografi Nabi, maka bukan sekedar menang, tetapi direkomendasikan oleh Dewan Juri untuk menjadi kurikulum di daerahnya. Dicetak, menang, dicetak, dan menjadi kurikulum. Siapa yang nggak bangga punya anak prestasi kayak begini? Dan siapa nggak seneng bisa menang kayak begini? Nah, singkat cerita, Singkiti kemudian membesar, menjelma menjadi ulama, akhirnya tinggal di Saudi Arabia, mengajar di sana, menjadi salah satu guru di Masjidil Haram, menyusun tafsir. Tafsirnya pun ditulis dengan corak
kesastraan Arab. Sastra Arabnya tinggi. Ketika ini dia pulang kampung ke Mauritania. Ya, kalau orang alim pulang kampung kan banyak didatangin murid-muridnya, santri-santrinya. Nah, ketika dia berkumpul, santri-santrinya berkumpul itu, dia menginstruksikan supaya kitab yang dia dulu susun ketika ikut lomba menang, direkomendasikan untuk diajarkan dan dijual di kitab-kitab toko-toko buku di daerahnya itu, diinstruksikan untuk semuanya dibeli. Ya. Orang kampung kerja di kota, pulang kampung kan uang kota di kampung itu jadi mahal. Sehingga semua santrinya dikasih duit, disuruh beli semua kitab saya yang judulnya itu. Semua pada saat itu menyebar, tidak ada toko buku pun kecuali bahwa di toko buku itu sudah enggak ada kitabnya. Ketika sudah berkumpul, dikumpulin di belakang rumah, dan ternyata di belakang rumah itu sudah dibikin parit, dibikin kubangan. Setelah berkumpul, minta semuanya itu kitab-kitabnya dimasukin ke dalam situ, kemudian diminta untuk dibakar. Santri-santrinya pun bingung, kenapa? Ya, seperti ini. Setelah dibakar, dia baru menjelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, man tolaba ilman, bima yubtagha bihi wajhullah. Yang ilmu itu semestinya dituntut ikhlas. Motivasi menuntut ilmunya itu adalah wajah Allah, ikhlas terus kepada Allah. La yata'allamuha, ya, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut, yang belajar suatu ilmu, fima yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya ilmu itu dituntut, dipelajari dengan motivasi ikhlas karena Allah, la yata'allamuhu, tetapi orang tersebut tidak mempelajarinya illa li gharadid dunya, kecuali untuk tujuan kepentingan dunia. Nah. Atau dunia yang ingin dia gapai, la yata'allamu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yasum raihatal jannah, maka orang tersebut meskipun dia menjadi alim, menjadi ulama, menjadi orang hebat, menjadi guru besar, tetapi dulu ketika menuntut ilmunya motivasinya kayak begitu, lam yasum raihatal jannah, maka ia tidak mencium bau surga. Kitab ini dulu saya tulis bukan karena ikhlas, tapi supaya saya pengen menang, dan betul saya sudah mendapat kemenangan. Bukan hanya sekedar nama baik, kebanggaan, tetapi justru kitab ini direkomendasikan untuk dijadiin kurikulum. Dan memang banyak orang yang sudah mendapatkan manfaat dari buku itu. Tapi saya tidak mau penulisnya itu nanti justru tidak bisa mendapat masuk surga, nggak bisa mencium bau surga. Wah, saya ketika pertama membaca kisah ini, nafas saya. Sampai sebegitunya orang menjaga keikhlasan. Sekarang Bapak, coba kita ini nyari ada nggak penulis yang nulis buku nggak pengen menjadi bestseller itu, ada apa nggak? Kita saja itu Pak, kalau lagi nulis di Republika itu ada senangnya minta ampun. Ya. Masih ada orang yang rupanya kayak begitu hebatnya. Lam yasum raihatal jannah, hadis Nabi ini dahsyat sebetulnya. Nah, kita ini kan khawatir punya anak dulu, bagaimana kita memotivasi mereka ketika awal-awal dulu belajar. Dan karena kedisiplinan kita, ketekunan kita mendidik anak-anak kita udah jadi. Ada yang jadi seperti yang kita inginkan, bahkan ada yang lebih. Anak kita ini lebih, saya pikir dulu tuh nggak kayak begitu anak kita. Karena dulu agak lambat misalnya gitu.
Tapi ternyata sekarang jadinya lebih seperti yang saya proyeksikan. Kan ada yang begitu. Tapi kalau niat nuntut ilmunya kayak begitu, kata Rasulullah, lam yasum raihatal jannah. Lam yasum raihatal jannah. Ini yang ngeri, Bapak. Ini tidak hanya terkait para ulama. Siapapun bisa kena ini. Meskipun sekarang sudah menjadi tuan guru, menjadi guru besar, menjadi ulama, punya pesantren, tapi hadis tadi itu kalau nggak hati-hati semua orang bisa kena. Saya ulang lagi hadisnya, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, fima yubtagha bihi wajhullah, yang menuntutnya itu semestinya betul ikhlas terus kepada Allah, la yata'allamuhu, tapi dia tidak mempelajari ilmu tersebut, illa liyusiba bihi ardan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan bahagian habuan daripada dunia, lam yasum raihatal jannah, dia tidak mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari beberapa ribu mil. Kalau sudah nggak bisa mencium itu berarti sudah terlalu jauh untuk bisa masuk. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, jadi Imam Syinqiti tadi itu ngasih contoh gambaran yang jelas. Rasulullah omongannya udah jelas sabdanya. Selepas 7 abad selepas itu Imam Ghazali sudah jelas peringatannya. Fa anta sa'in fi hadmi dinika. Ya bagaimana enggak luluh lantah agama kita. Orang seluruh amalan yang kita lakuin yang berdasarkannya ilmu. Sementara ilmunya itu kita pelajari dengan motivasi yang tidak benar. Maka perhatikan seluruh amalan yang berdiri di atas ilmu yang kita pelajari itu rusak. 7 abad selepas itu Syekh Syinqiti ngasih gambaran betul, itu ternyata bukan cuma cerita fiktif, tapi juga masih ada orang yang betul-betul menggambarkan keikhlasan yang Rasulullah ajarkan dahulu. Ini mungkin habis ini nanti siang panggil anak cucu ajak makan bersama, diingatkan. Mungkin kita dulu ketika memotivasi anak kita dulu ada poin-poin yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Makan siang nanti anak cucu panggil ke rumah, ajak makan bersama, Bapak Ibu kasih speech sebentar, kasih sambutan sebentar. Yang lalu sudahlah. Ya mungkin Papa dulu salah ngasih motivasi. Mungkin Mama dulu susah ngasih. Begitu. Sekarang gitu. Diperbaiki motivasinya. Masih Nah, itu tidak ada cara lain kecuali dengan cara itu. Yang sudah bagaimana kan? Kata Rasulullah juga yang sudah selesai, asal kita selesaikan dengan taubat. Oke. Nah, sambil pesan anak-anak kita supaya ketika memotivasi cucu alias anak dari anak kita enggak diulangi seperti kita dahulu. Wa muallimuka, ini paragraf yang kedua. Wa muallimuka, kata Imam Ghazali, wa qala al-muallif, wa muallimuka, dan gurumu, kalau seandainya begitu cara kamu belajar dan begitu motivasi kamu dalam belajar dulu. Wa muallimuka, dan gurumu, mu'inun laka, menjadi penolongmu ala isyanika. Artinya kalau seandainya kita belajar motivasinya kayak begitu, guru kita ini menjadi mitra kita dalam bermaksiat. Karena kita bisa mempelajari ilmu gara-gara guru, cuma karena motivasi kita nggak betul, ya artinya guru itu menjadi mitra kita di dalam melakukan kemaksiatan. Wa syarikun laka, dan teman kamu fi khusranika, di dalam kerugian kamu. Bahwa maka gurumu kabai saifin, seperti penjual pedang, min qati'in tariqin, dari para pembegal. Ya, Bu, Pak. Orang penjual pedang itu kan nggak tahu pembelinya itu beli pedang buat apa. Penjual pisau itu kan penjual pisau nggak tahu pisau yang dibeli oleh pembeli itu dipakai untuk apa. Dipakai untuk ngiris daging atau dipakai untuk ngejahatin, ngelukain orang.
Nah, artinya kalau ada orang belajar, niatnya kayak begitu, itu sama seperti orang penjual pisau, yang pisaunya itu dibeli sama orang yang perompak. Kita ngajarin ilmu, ilmunya sama orang digunakan untuk kemaksiatan. Ilmunya digunakan untuk dunia tadi. Nah, jadi guru. Nah, oleh karena itu biasanya para kiai di pesantren, sebelum belajar apapun awal-awal pesantren, itu biasanya membetulkan niat. Supaya apa? Supaya Pak Kiai nggak mau seperti menjual ilmu, menjual pisau seperti menjual pedang, penjual pedang kepada perompak. Makanya biasanya sebulan pertama atau bahkan mungkin 6 bulan pertama itu bab ini diselesaikan. Makanya pesan pesantren itu biasanya pertama yang dibaca itu adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Dan salah satu pembahasan pokoknya adalah membetulkan motivasi santri ketika ingin belajar. Di tempat lain ada nggak? Wallahu a'lam bishawab. Di fakultas-fakultas hukum, mohon maaf. Kira-kira materi keadilan itu berapa SKS yang diajarkan? Apa? Materi keadilan itu berapa SKS yang diajarkan? Keadilan dalam Islam. Kira-kira ada mata kuliahnya apa enggak? Atau langsung direct kepada pembahasan-pembahasan yang sifatnya perdata, pidana, dan seterusnya. Nah, khawatirnya kurang SKS-nya terkait dengan keadilan Islam. Sehingga ketika sudah jadi sarjana hukum, jadi hakim, jadi penuntut hukum, maka paradigma keadilannya nggak semestinya yang dikehendaki oleh Islam. Man a'ana ala maksiatin kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, man a'ana, barang siapa yang menolong ala maksiatin, atas kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan satu kata, kana syarikan lahu fiha, maka ia adalah mitra di dalam kemaksiatan tersebut. Jadi kalau begitu guru ini bukan hanya sekedar dapat amal jariah, tapi juga bisa juga menjadi dosa jariah. Karena muridnya bisa melakukan kejahatan karena dia ngajarin. Nah, oleh karena itu makanya seorang guru kiai yang tepat itu biasanya sebelum mengajarkan ilmu, itu diajarkan adab dan hal-hal yang terkait dengan niat. Sehingga meskipun nanti muridnya bisa melakukan, dia nggak dapat dari dosa jariah. Itu pas ini saya tambah satu lagi lah, tiga baris lagi biar nggak terpotong. Wa in kanat niyatuka, tetapi apabila niatmu wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallahi min talabil ilmi, dari sebalik tujuan menuntut ilmu itu adalah al-hidayata. Kalau seandainya tujuan dan niatmu dalam menuntut Allah, menuntut ilmu itu adalah petunjuk, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah untuk mendapatkan petunjuk supaya hidup menjadi lurus, supaya tahu yang hak dan yang batil. Fa'abshir, maka dapatlah kabar gembira. Maka bergembiralah. Fa innal malaikata, karena malaikat tabsutu laka ajnihataha, karena malaikat itu mengepakkan sayapnya, idza masyaita, apabila kamu berjalan, wahitanul bahri, dan ikan-ikan yang ada di samudra itu tastaghfirulaka, memohonkan ampun untukmu, idza sa'aita, dari seluruh usaha yang kamu lakukan. Jadi Bapak, kita ini sekedar ikhlas saja untuk menuntut ilmu itu sudah selesai. Malaikat itu sudah mengepakkan sayapnya. Kalau pasti akan mendoakan kita menuntut ilmu. Doanya malaikat, apa yang mungkin oleh Allah ditolak? Makhluk yang paling dekat.
al-malaikatul muqarrabun. Bukan hanya sekedar itu. Ikan yang ada di seluruh samudra itu semuanya itu memintakan ampun untuk kita saat kita ini belajar. Makanya bapak-bapak ini Masya Allah, meskipun sudah selesai belajarnya di sekolah formal, tapi kan masih ada surau, masih ada masjid. Asal duduknya, niatnya ikhlas, supaya mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah tadi itu, malaikat ngepakkan sayap, seluruh ikan itu mendoakan, memintakan ampun. Makanya orang tua kita dahulu nasihatin meskipun mereka itu susah. Enggak ada orang itu jadi miskin gara-gara biayain belajar. Yang ada itu orang tiba-tiba jatuh, bangkrut gara-gara ulah anaknya yang enggak betul. Tapi kalau anaknya mau sekolah semahal apapun, pasti ada cara. Kenapa? Hitung-hitung nggak bisa itu. Kenapa ya tadi? Nih, malaikat ngedoain. Kemudian ikan di seluruh samudra itu juga memintakan ampun. Selesai. Sampai situ. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita teruskan. Ini kita baru dapat 3 paragraf. Ya, paragraf yang kedua dan ketiga pun pendek-pendek, cuma 3 baris saja. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa juga kita semuanya mungkin terasa dengan uraian dan untaian kata yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas uraian yang telah disampaikan yang terkait dengan kitab Maraqil Ubudiyah Syarhu Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali. Ustaz, kalau melihat bacaan dan tulisan Imam Ghazali ini membuat si pembaca terhipnotis ya. Karena gaya dan bahasa beliau yang luar biasa dan penggemar membaca beliau ini di seluruh dunia ini Masya Allah sangat banyak sekali. Dan tadi saya cermati Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan dan yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu hampir mirip-mirip dengan apa Risalah Mu'awanah ya, oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau Risalah Mu'awanah menjadikan hati sebagai senter, kalau tidak salah, kemudian melahirkan sebuah keikhlasan, tetapi di sini juga sama, hati sebagai senter yang bisa melahirkan keyakinan yang kokoh, saya kira seperti itu. Kemudian tadi disinggung bahwa interaksi manusia tidak terlepas daripada 4 hal, ya. Yaitu baik amal saleh maupun amal yang bukan saleh. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan rahasia, dalam keadaan terang-terangan, malam, siang. Cuman ini Ustaz adanya 4 ini Ustaz. Inilah aktivitas manusia yang kita yang tadi disampaikan oleh Ustaz, bahwa kita tidak terlepas dari ada 4 hal yang ini, baik positif maupun negatif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk lebih menyempurnakan. Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, barangkali ada hal yang... Oh ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum. Saya awam setiap itu tanpa masalah kemudian diberikan dengan amalan. Amalan itu tidak terlihat. Jadi kalau yang kita beramalan dengan Allah, apakah itu kita beramalan supaya yang kedua tadi
kalau kita menuntut ilmu tanpa ikhlas dengan Allah, saya ini sudah bertahu dari awal itu dari anak itu kalau kamu menuntut ilmu nggak sungguh-sungguh nanti nggak berhasil, kamu nggak bisa menjadi orang yang pintar. Tanpa diawali dengan bagaimana ikhlas dengan Allah. Itu adalah cara mungkin diawali dengan pendidikan seperti itu. Mohon pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertangkap ya pertanyaannya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji, mohon izin. Yang pertama, saya melihat justru dua hal yang Pak Haji sampaikan tadi itu malah selaras. Karena di hampir seluruh kitab yang dikarang oleh para ulama itu, bab ikhlas itu bab yang pertama. Maka hadisnya berbunyi, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung, ya setiap amalan itu harus ada niatnya. Jadi kalau niatnya Allah ya untuk Allah semuanya, tapi kalau enggak selain Allah ya enggak, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ikhlas ya dapat. Nah dalam konteks itulah maka kemudian Imam Ghazali kemudian membuat syarahan. Ada orang menuntut ilmu tapi niatnya bukan karena Allah. Ya, maka terhempas semuanya. Nah, sementara hadis yang kedua tadi, kullu amrin bi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Setiap urusan yang memiliki urgensi yang tidak diawali dengan bismillah, maka amalannya menjadi tertolak, menjadi sia-sia. Nah, sehingga para ulama mensimplifikasi. Ungkapan bismillah itu sesungguhnya adalah ekspresi keikhlasan. Yang paling simpel itu kan gitu. Jadi kalau mau apa-apa bismillah, apa bismillah. Ingin menggambarkan bahwa amalan ini saya lakukan atas nama Allah dengan demikian, ya semestinya ikhlas untuk Allah. Gitu, Pak. Maka motivasi-motivasi yang lain tadi itu barangkali menjadi pengikut. Karena memang terkadang anak-anak kita ini kalau tidak dikasih nasihat dengan nasihat yang sifatnya bisa tergambar ya, konkret gitu ya. Karena anak-anak mungkin juga tanya, ngapain sih belajar rajin gitu ya? Apaan sih gitu kan? Nah, kadang-kadang kita ini perlu membuat gambaran. Nih, kalau rajin dia kayak begitu, kalau nggak rajin dia kayak begini. Anak-anak itu memang perlu kayak begitu. Tetapi memang tidak boleh dilupakan sama sekali persoalan ketulusan dan kebismillahan dan keikhlasan tadi. Yang menjadi masalah begitu. Nah tentulah untuk menjadi pribadi, ya saya singkiti saja itu misalkan ya. Ini bukan apologis ya, bukan apologis. Saya singkiti itu bisa kayak begitu itu ketika menjadi ulama. Tapi ketika dia awal-awal meskipun dia santri, kan pengen juga dia dapat yang baik. Nah, tapi maksud saya, tadi saya kan ngasih contoh. Nanti siang akan panggil semua anak-anak. Ya, kemudian kasih. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa kasih intervensi, masukkan poin nutrisi keikhlasan tadi. Dan ini bukan hanya yang soal beragama saja. Ya. Sehingga kita inginnya itu apapun pekerjaan profesi yang kita lakukan itu memang untuk Allah dan untuk Allah. Manfaatnya juga untuk kemaslahatan agama ini. Jadi itu mungkin Bapak respon saya. Jadi dua-dua hal tadi itu memang justru saling melengkapi antara niat amal tergantung dengan niat, dan oleh karena itu perlu diperkuat dengan bismillah. Jadi harapannya setiap amalan yang kita lakukan dengan bismillah itu memang ekspresi bahwa kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tambahan apa? Betul. Ya, ikhlas intinya ya. Insya Allah setiap amal yang ikhlas, surga baunya bisa kita cium.
Tadi Ustaz mengatakan berapa ribu mil ya jauh. Nah kalau kita nggak coba pembumbul berarti kita dapat doanya ada syukur banget, apalagi masuk ya. Di pelataran apalagi ya Pak ya. Itu di pelataran nggak usah sampai ke dalam-dalam Bu ya. Baik, kita kasih kesempatan yang melalui Zoom. Silakan yang melalui Zoom ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu dan Bapak-bapak yang melalui Zoom, ada Ibu Ensi, Ibu Eli, Ibu Nina, Ibu Sawana, dan yang lain-lain. Kalau tidak ada, kami kasih kesempatan juga dari Bapak yang Bapak dan Ibu-ibu yang hadir. Gimana Bu? Insya Allah ikhlas semuanya ya Bu ya. Ikhlas. Ya, Ibu Arif. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kata beliau menuntut ilmu itu tidak boleh seperti yang tadi kan. Tapi saat ini orang kalau mau masuk UI Ustaz baru banget gitu, euforia. Beda dengan masuk yang di luar itu gitu. Jadi ya. Bapak Ibu, ini mungkin perlu pembahasan lebih ya. Memang yang dikehendaki oleh Allah dari ilmu itu kan agar kita memiliki tadi spiritnya adalah kita ini semakin dekat dengan hidayah. Dekat dengan hidayah. Memang itu tujuannya. Ketika Allah memberi janji kepada orang yang derajat kepada orang yang beriman dan menuntut ilmu itu juga konteksnya kayak begitu. Karena sesungguhnya dalam hal yang sama, ilmu ini tidak serta-merta terkait dengan, mohon maaf, tidak terkait dengan mungkin gaji, mungkin harta, mungkin keuangan. Tidak ada korelasi yang pasti bahwa kalau orang alim itu kemudian nanti sukses dengan gaji yang gede. Tidak ada korelasi yang pasti bahwa kalau orang itu sekolah di tempat bonafit, di kampus PTN terfavorit, itu kemudian nanti bisa menjadi pejabat yang tinggi. Mohon maaf kalau seandainya saya salah. Bapak mungkin bisa melihat, ada memang yang pinter, tapi yang pinter gajinya gede ya. Tapi juga kita bisa melihat di sekitar kita aja, saudara kita sendiri. Dari 7 saudara itu, ada satu yang nggak sekolah, yang dulu nakal tapi paling kaya. Sementara yang dulu nurut, sekolahnya bagus, ya miskin juga enggak. Tapi artinya dia juga enggak yang paling kaya. Ya, tapi kayak gini kan sulit juga. Makanya justru itu kesimpulannya, tidak ada korelasi yang pasti. Begitu juga, apakah orang yang paling pinter di perusahaan Bapak itu yang menjadi CEO? Kan enggak. Betul enggak, Bu? Pernah nggak kita dengar ada orang yang ngerasa semestinya dia yang layak di jabatan itu, tapi bukan dia yang diangkat? Iya kan? Banyak kan? Banyak. Jadi memang nggak ada hubungan itu. Rizki, Allah sudah ini. Mungkin saya mau ngomong agak kasar lagi. Di Depok ini ada nggak orang yang paling kaya? Siapa namanya? Tahu nggak? Tapi bukan dia yang jadi wali kota kan? Ya kan? Teruskan di Jawa Barat juga begitu. Indonesia juga kayak begitu. Di Depok ini yang paling pintar kira-kira siapa namanya? Tapi dia jadi wali kota apa enggak? Enggak juga. Saya mau ngomong gini.
Lu ada nggak, kalau ngomongin Indonesia lah presiden, alumni PTN favorit, ada nggak yang sudah jadi presiden atau wakil presiden di Indonesia ya? Hah? Tapi Pak Kiai bisa bilang begini, alumni pesantren itu sudah ada 3 orang yang jadi presiden dan menjadi wakil presiden. Betul nggak? Jadi maksudnya hal-hal itu sebenarnya nggak ada korelasi langsung. Nah, apa yang kita sampaikan itu semestinya juga menjadi koreksi anggapan kita selama ini. Kalau sudah jaketnya warnanya, saya kalau ngomong nama itu nanti ada yang tersinggung. Saya tadi menghindari, Pak Kiai nyebut juga. Nggak ada korelasi langsung. Nggak ada korelasi yang directly itu nggak ada. Nah, makanya sebetulnya dari sisi filsafatnya kita udah sebut Nabi ngomongnya begitu, Imam Ghazali ngomongnya begitu, sing gitu jangan begitu. Dalam kehidupan keseharian kita juga bisa menyaksikan kayak gitu. Nah, oleh karena itu memang tidak tepat kalau seandainya memotivasi anak belajar itu dengan hal-hal yang sifatnya gebiar tadi. Ya, bab itu sudah ditentuin di bab yang lain. Sudah dipastiin dalam bab yang lain. Silahkan Bapak perhatiin. Dari 7 saudara Bapak yang paling pinter, apakah sekarang ini yang paling kaya? Enggak juga. Enggak juga. Nah, kita pengennya begitulah. Jadi, kalau ada orang pinter, kalau ada orang miskin, kalau pinter, paling tidak kan nggak terjual, nggak tergadai agamanya. Nah, itu maksudnya ingkanat niyatuka bainaka wa bainallahi fi talabil ilmi al-hidayata. Itu tadi sebenarnya. Kalau seandainya tujuan dari menuntut ilmu itu adalah ingin mencapai hidayah, nah itulah yang kata Imam Ghazali tadi apa? Wa innal malaikata tabsutu ajnihataha. Malaikat akan memberi naungan. Wa hitanul bahr yastaghfiru laka. Lautan itu berapa miliar jumlahnya di dalam samudra. Semua minta ampun, selesai. Jadi kalau seandainya ada orang pinter tapi nggak memiliki bagian dunia, nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Dia masih bisa menjaga muruah dirinya, nggak menjual agamanya. Kenapa? Karena dia tahu malaikat berada di sisinya. Dan ikan yang di samudra luas sebanyak itu semuanya minta ampun. Makin sampai dia hisapnya nanti nggak berat, hisapnya nanti nggak lama. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak kedudukan, semakin banyak otoritas yang diberikan, nanti auditnya akan lama itu dan susah. Kalau seandainya WTP waktu lama, karena banyak ini yang akan diaudit. Kalau enggak, ya, tapi kan bab itu kita nggak bisa milih. Kalau ngomongin kaya, siapa yang nggak mau pengen kaya? Tapi kan nggak semua dapat. Ada orang yang juga, saya juga nggak paham. Tiba-tiba saya bisa dikasih kayak begini. Saya nggak pernah membayangkan. Kadang-kadang kalau kita melihat motivator, dia kaya raya itu, kira-kira apa rasanya? Itu nggak paham. Dia sendiri nggak paham. Kenapa dia dikasih mudah kayak gitu? Ya. Jadi itu Ibu mungkin respon saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ibu juga terima kasih. Ini kayaknya memang perlu kita tindak lanjuti Ustaz. Ini karena memang tidak selesai pembahasan ini Ibu ya. Karena makin ke sana pasti makin menarik, apalagi berbicara tentang motivasi. Bahkan Al-Quran banyak bisa memberikan motivasi kepada pembacanya. Ya, Nabi banyak memberikan motivasi kepada pembacanya. Barang siapa membaca satu ayat dalam Al-Quran ya di pagi hari kayak begini nih, Allah akan berikan nilai pahala. Coba bayangkan, Allah motivasi dengan surga ya bagi mereka yang beramal saleh, bla 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 dan sebagainya. Jadi itu bukan saja, tapi perlu nanti kita tindak lanjuti, gitu kan. Kata Bapak punya karyawan, kalau Anda bekerja giat bulan ini, saya kasih bonus. Oh, rajin dia gitu kan. Jadi sementara kalau kita tidak salah Ustaz, siapa itu? Rabi Adawiyah atau siapa? Dia bilang saya beribadah enggak, bukan. Pokoknya saya hanya diperintahkan beribadah, mau dimasukin ke neraka, mau dimasukin ke surga, begitu lagi. Makanya saya bilang ini sangat menarik ke depannya, insya Allah Ustaz ya, dengan kitab yang sama. Baik Ustaz, waktu jualah yang membatasi kita, maaf.
kepada Bapak dan Ibu, kalau barangkali masih ada pertanyaan, ditahan dulu ya untuk ditanyakan pada pertemuan yang akan datang sebagai lanjutan dari masalah motivasi ya, visi dan misi sekalian. Baik, Ustaz, sebagai penutup daripada acara pengajian kita ini, sekiranya mohon dibacakan doa semoga kita mendapatkan keberkahan. Nah, mendapat keberkahan lagi Ustaz. Dan setelah nanti kita berdoa, kita salat syuruk, kemudian silakan ada hamba Allah yang bersedekah pada pagi hari ini untuk kita mencicipi bersarapan bersama-sama di teras masjid ya, jangan langsung pulang. Baik, silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu, mari kita sempurnakan majelis kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari dan Allah memberikan peluang kepada kita untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma afina wa af'anna wa radha'na wa akrimna wa ighfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina idza jahilu ta'allamu wa idza ta'allamu 'alimu wa idza 'amilu 'amalu wa idza 'amalu akhlasu li wajhika karim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-qabr wa hisab. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam akhir. Assalamu alaikum. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula pengajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu atas perhatiannya, baik yang di masjid maupun yang di rumah masing-masing. Saya Saifuddin M. Sayuti, satu buah acara. Mohon maaf bila mana ada terdapat kesalahan sengaja maupun yang tidak sengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.